film sederhana, saudara. Film di YouTube, tapi film tersebut memberikan citra negatif kepada guru-guru tugas pesantren yang sudah berjuang dengan ikhlas, saudara. Itu kemunkaran mungkin nggak terlalu besar, cuma YouTuber yang bikin kemunkaran. Tapi kalau mulai dari situ dibiarkan, saudara, besok kemunkaran-mungkaran yang lebih besar akan muncul, saudara. Yeah. Yeah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channelnya Mas Vicky. Oke, dimanapun kalian berada, saya harapkan teman-teman semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya agar dapat video terbaru dari Mas Vicky. Oke, kali ini saya akan mencoba mereaction teman-teman salah satu video ceramah dari Habib Hanif, yang mana di dalam video tersebut Habib Hanif mengkritik tentang film Akeloy yang berjudul Guru Tugas, teman-teman. Gak usah lama-lama, mari kita tonton videonya bersama-sama. Let's go. Ya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Hajatan besar Channel Habib pemilihan. Betul. Hanif Official. Semua yang sudah berlalu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Penyelenggaranya, pemilihnya, calon-calonnya, tim sesnya, manakala ada yang menyimpang, ada pengkhianatan, semuanya nggak akan ada yang luput dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Maka saat ini saya nggak mau bicara soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, saudara. Sidang MK sudah selesai. Apa yang kita sudah perjuangkan daripada ijtihad politik kita, insya Allah kita berharap mudah-mudahan itu diganjar pahala sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita mainkan adalah perjuangan. Urusan menang kalah kita serahkan kepada Allah. Allah nggak minta kita menang, yang Allah minta kita berjuang. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka saya nggak mau bahas 1, 2, 3, saudara. Soalnya 1 sama 2-nya aja udah salam-salaman, saudara. Saya nggak mau bahas itu. Yang saya mau bahas bagaimana kita memandang ke depan. Bagaimana ulama bersama umat kembali ke tupoksinya, ke fungsinya sebagai sosial kontrol, saudara. Apa maksudnya sosial kontrol, Habib? Saudara, maksudnya ulama dan umat di dalam menghadapi pemerintahan, siapapun pemerintahannya, andai kata nomor 1 pun yang menang, saudara, maka sikapnya nggak akan berubah. Sosial kontrol, saudara. Bagaimana sosial kontrol? Yang pertama, saudara, manakala ke depan dari pemerintahan ada hal-hal yang baik, kalau ada hal-hal yang positif, kalau ada hal-hal yang tidak melanggar syariat, maka kewajiban ulama bersama umat, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taat, mendoakan, mendukung kalau ada hal-hal yang baik. Jelas atau tidak? Tapi masalahnya yang kedua, kalau ada hal-hal yang negatif, saudara, ada hal-hal yang buruk, ada kemudaratan, ada kemunkaran, maka bagaimana sikap kita, Habib? Jadi sosial kontrol. Bagaimana jadi sosial kontrolnya, Habib? Saudara, saya nggak mau pakai omongan saya. Kalau omongan saya omongan Hanif Al-Attas, bisa benar bisa salah. Omongan saya Hanif Al-Attas silakan Anda buang, Anda injak-injak, saudara. Tapi yang saya mau sampaikan, bagaimana sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kata Nabi, "Yusta'malu alaikum umara ta'rifun wa tudkirun." Kata Nabi, nanti akan datang setelah kalian, akan datang setelahku, akan diangkat pemimpin-pemimpin umara ta'rifun. Kalian akan mendapati mereka melakukan perbuatan yang ma'ruf. Kalau demikian, alhamdulillah. Ini kaidah lintas zaman, saudara. Tapi watun kirun, kata Nabi, dan kalian akan mendapatkan mereka melakukan perbuatan munkar, perbuatan maksiat, kezaliman. Ya Rasulullah, kalau itu terjadi, ya Rasulullah, tolong ajari kami, ya Rasulullah. Berikan kami petunjuk apa
faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa taba'. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Nabi mengatakan faman kariha faqad bari. Siapa yang melihat kemunkaran yang dilakukan penguasa, saudara, faman kariha, siapa yang enggak suka dengan hatinya, minimal hatinya enggak ridho, saudara, maka faqad bari'a ay bari'a minan nifaq, dia telah terbebas dari kemunafikan. Sebab batas minimal amar ma'ruf nahi munkar adalah dengan hati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemunkaran, kata Nabi, rubah dengan tangan. Gak bisa dengan tangan, fabilisanih, rubah dengan lisan, sampaikan itu kebenaran. Gak bisa dengan lisan, fabiqalbi, dengan hatinya. Kalau kamu gak bisa protes, gak berani menyampaikan, minimal tidak ridho dengan hati, saudara. Karena ridho maksiyah ainul maksiyah. Ridho kepada sebuah kemaksiatan adalah bentuk kemaksiatan sendiri. Al-Imam Al-Haddad dalam salah satu kitabnya menyebutkan, kama qala, kata Imam Al-Haddad, andai kata ada seseorang melakukan maksiat di masyriq, di timur bumi, kemudian ada orang lain melakukan maksiat di maghrib, di bagian barat dari bumi, saudara. Mohon maaf, ada yang menyaksikan fil maghrib, di bagian barat dari bumi. Jadi ada yang maksiat di masyriq, di bagian timur dari bumi, kemudian ada yang mengetahui, menyaksikan, yang menyaksikan ini orangnya di bagian barat dari bumi, saudara. Mungkin di zaman Imam Haddad orang yang baca itu bingung, ini bagaimana caranya ini maksiat di masyriq, tapi ada orang mengetahui maksiat tersebut di maghrib. Kalau kemudian hari mungkin dia baca di sejarah atau apa, tapi kalau fil hal langsung ketika itu bagaimana caranya? Ternyata Imam Haddad dzatu basiratin nafidah, punya mata hati yang jauh, saudara. Itu terjadi di zaman kita, di zaman ini terjadi, saudara. Bagaimana orang bisa maksiat di belahan bumi lain, di barat, di Eropa, di Amerika, di Afrika. Kemudian kita di Indonesia melihat dari internet, melihat dari TV, mendengar dari radio, membaca dari majalah. Saudara, itu kalau kita lihat, kemudian di hati kita nggak ada perasaan ingkar, nggak ada perasaan nggak suka sama maksiat tersebut, saudara. Bahwa syarikun fil ithim, itu ridho dengan maksiat walaupun dia tidak melakukan maksiat, ikut dapat dosa, saudara. Na'udzubillah min. Makanya teknologi ini, Bapak Ibu sekalian, dia silahun dzu haddain. Teknologi itu bagaikan pedang yang punya dua mata. Pedang punya dua mata, satu sisi mudarat, satu sisi manfaat. Di antara mudarat teknologi di era globalisasi, bagaimana kita jaga hati supaya setiap melihat kemaksiatan di layar kita ada perasaan ingkar, karohah di hati kita, saudara. Tapi bagaimana sebaliknya? Ada manfaat dan lain sebagainya, saudara. Luar biasa, ridho dengan maksiat, ikut dapat dosa walaupun tidak melakukan. Lihat penguasa melakukan kezaliman, ada orang ditindas, dizalimi, tahu hati nurani gak bisa dibohong, minimal kamu gak ridho, karohah dengan hati. Faman kariha faqad bari. Siapa, kata Nabi, yang gak suka, faqad bari, maka dia telah terbebas dari kemunafikan. Naik makom sedikit, waman ankara faqad salim. Siapa yang ingkar terhadap kemunkaran tersebut, faqad salim, maka dia akan selamat di hadapan Allah Ta'ala, saudara. Selamat dari dosa. Gak mudah memang ibadah Allah, tantangannya berat, tapi itulah afdalul jihad, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Karena kalau sampai berhasil nahi munkarnya, ada jutaan orang yang merasakan manfaat dari nahi munkar tersebut. Maka kata Nabi, faman ankara faqad salim. Siapa yang protes, siapa yang ingkar, siapa yang dengan medianya, dengan lisannya, dengan tulisannya ingkar, nunjukkan protes atas kezaliman, kemaksiatan, salim, maka dia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini yang bahaya, walakin man radiya wa taba'. Yang masalah yang ketiga, ngelihat maksiat, radhiya wa taba, udah ridho, taba, ikut-ikutan lagi, saudara. Bahkan kadang-kadang ikut ngebela, gara-gara dapat amplop coklat langsung imanuhum fi amplopihim, saudara. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang seperti itu? Yang dikatakan oleh Imam As-Subki, innama yutlifus salatin fasaqatul fuqaha. Yang rusak penguasa adalah fasaqatul fuqaha, ulama-ulama bejat yang menghalalkan haram, mengharamkan halal.
seperti ini lam yaslam wa lam yabra, saudara. Yang seperti ini enggak selamat dan enggak bebas dari kemunafikan. Na'udzubillah min. Habib, apakah kita perang Habib? Apakah kita ngangkat senjata Habib kalau ngelihat kemunkaran? Sahabat nanya ini ke Rasulullah, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, apakah kita perang lawan mereka ya Rasulullah? Apakah angkat senjata? Afala nuqatiluhum bisayf? Apakah kita angkat senjata terhadap mereka? Apa jawaban Nabi? La, jangan, bukan angkat senjata. Ma sallau, dalam riwayat lain ma aqamu fikumus salah. Selama mereka masih salat, selama mereka masih Islam, enggak boleh kita berontak dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada pemimpin muslim walau zalim, saudara. Haram. Selama pemimpinnya masih muslim, kecuali kalau udah non muslim, udah kafir, saudara, lain cerita, itu jihad hukumnya, saudara. Tapi kalau selama masih muslim, bukan kufrun bawah, bukan terang-terangan kufur, haram kita berontak. Tapi kita kewajiban untuk menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Catat baik-baik, ini banyak ulama, banyak habaib ini. Dan ini banyak umat yang bisa menyampaikan, saudara. Imam Ghazali mengatakan, saya sampaikan apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya ini, saya sampaikan di berbagai tempat. Kenapa? Karena ini konsep harus dipahami oleh ulama dan umat, saudara. Apa kata Imam Ghazali? Fasadul ra'aya bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi istila'i hubbil jahi wal mal. Kenapa masyarakat bisa rusak? Karena penguasanya rusak. Karena kalau penguasanya nggak rusak, saudara, masyarakat rusak gara-gara apa? Judi. Kalau penguasanya anti judi, sebentaran dilarang, selesai itu, saudara. Masyarakat rusak gara-gara apa? Miras. Kalau penguasanya nggak rusak, sebentaran miras dilarang, selesai, saudara. Masyarakat rusak gara-gara apa? Zina, LGBT. Kalau penguasanya betul-betul anti zina, anti LGBT, sebentaran dilarang, selesai, saudara. An-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat tergantung bagaimana penguasanya, saudara. Fasadur ra'aya, kata Imam Ghazali, rusaknya rakyat tergantung rusak penguasa. Kenapa penguasa rusak? Ini yang jadi pertanyaan. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rusaknya penguasa karena ulamanya rusak. Kenapa ulamanya rusak? Bistilahi hubbil jahi wal mal. Kata Imam Ghazali, ulama rusak gara-gara duit, saudara. Banyakkah? Jawab, ulama yang rusak gara-gara duit banyak atau tidak? Bukan berarti ulama nggak boleh kaya. Ulama silakan kaya, tapi kekayaannya di tangan, bukan di hati. Dunia fil yad, bukan fil qalb, bukan di hati. Sehingga kekayaannya nggak mencegah dia untuk mengatakan yang ma'ruf itu ma'ruf, yang munkar itu munkar, yang hak itu hak, yang batil itu batil, saudara. Rusak gara-gara duit. Kata Imam Ghazali, orang kalau udah hatinya dipenuhi hubul jahwal mal, jangankan ingkar kepada orang-orang besar. Kata Imam Ghazali di Ihya, ingkar sama orang-orang kecil aja nggak berani. Ini fulan haji ini ngundang saya, tahu-tahu itu haji bikin dangdut. Waduh, kalau saya tegur nanti saya nggak diundang lagi, nggak dapat fulus, saudara. Itu Imam Ghazali yang bilang, orang kalau hatinya udah hubul jahwal mal, jangankan ilal akabir, jangankan untuk orang besar, nahi munkar kepada rakyat kecil pun tidak akan berani, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka saudara, kesebalikannya, kalau ulamanya baik, penguasanya akan baik. Kenapa? Karena ulama yang baik kompak, gak akan diem. Ngelihat ada kezaliman, kebatilan, akan kompak, saudara. Dia akan protes, dia akan sampaikan kebenaran. Kalau sudah kompak protes, saudara, maka penguasa nggak berani macam-macam, saudara. Kalau penguasanya sudah lurus, maka rakyatnya akan ikut baik, saudara. Ulama baik, penguasa akan baik. Penguasa baik, rakyatnya akan baik, saudara. Tapi sebaliknya, kalau ulamanya rusak, penguasanya akan rusak, saudara. Kalau penguasa rusak, rakyat rusak. Rakyat rusak, ulama akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya serukan, saudara, saya serukan DPP
Front Pembela Islam Persaudaraan Islam, saudara. Sikap DPP Front Persaudaraan Islam, bagaimana sikap kami nggak pernah bergeser dari dulu sampai sekarang, siapapun penguasanya, saudara. Kami sebagai ahlus sunnati wal jamaah, sikap kami kalau ada hal-hal yang baik, saudara, sami'na wa ata'na, itu ajaran Al-Quran. Tapi kalau ada hal-hal yang buruk, yang munkar, maka wajib untuk sampaikan kebenaran. Nggak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, jangan pernah mundur untuk sampaikan kebenaran, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, saya mau tanya, Madura jawab yang kompak semuanya. Umat Islam Madura siap bersatu. Kurang keras, kurang semangat, siap bersatu. Siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela syariat, siap jaga NKRI, siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saya mau tanya, kalau tahu-tahu di Indonesia ada yang mau melegalkan miras, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau melegalkan minuman keras, diamkan atau lawan? Kalau di Indonesia ada mafia yang ingin menyebarkan narkoba, diamkan atau lawan? Kalau ada di Indonesia yang menghina daripada agama, diamkan atau lawan? Kalau ada di Indonesia saudara yang melawan daripada pornografi, pornoaksi, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau ada di Indonesia yang korupsi, diamkan atau lawan? Kalau ada di Indonesia yang mendolimi ulama, umat dan rakyat, diamkan atau lawan? Nanti ente ditangkap. Jawabannya apa? Masa bodoh. Jawabannya apa? Anda ditangkap kemarin setahun di penjara masih hidup. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti ditangkap. Jawabannya apa? Dikitnya bukan orang Madura asli nih. Kalau orang Madura asli semangat-semangat. Kamu kalau nanti tahu-tahu gara-gara menyampaikan kebenaran ditangkap. Jawabannya apa? Kurang semangat. Jawabannya apa? Nanti dibilang radikal. Ini belum makan, Bade. Nanti dibilang radikal. Masa bodoh, nanti dibilang teroris. Masa bodoh, nanti dibilang ekstremis. Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Semua Madura angkat tangannya, takbir. Makanya saudara, saya mau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ulama Madura. Kemarin ada satu film sederhana, saudara. Film di YouTube. Tapi film tersebut memberikan citra negatif kepada guru-guru tugas pesantren yang sudah berjuang dengan ikhlas, saudara. Itu kemunkaran mungkin nggak terlalu besar, cuma YouTuber yang bikin kemunkaran. Tapi kalau mulai dari situ dibiarkan, saudara, besok kemunkaran-mungkaran yang lebih besar akan muncul, saudara. Saya salut ulama Madura langsung berdiri kompak menegur daripada film tersebut, pelakunya ditangkap, saudara. Allahu Akbar. Insya Allah jadi efek jerah untuk yang lain-lain. Jangan coba-coba ada pornografi, pornoaksi dan menyudutkan pesantren di Madura, saudara. Betul? Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan ulama Madura semua, auma, autada, habaib, kiai ulama Madura istiqamah terus nahi munkar, saudara. Istiqamah terus jaga Madura. Istiqamah terus lindungi Madura dari kemaksiatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke teman-teman, itulah video tadi ceramah dari Habib Hanif. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.